Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 111.120. Cucu membeli sekantong besar manisan plum untuk Kuzi dan segenggam kecil untuk dirinya sendiri. Dia sangat pintar, dan otaknya mulai berputar. Kuzi takut giginya akan membusuk dan menolak untuk membiarkannya makan, jadi dia membeli beberapa untuk dirinya sendiri atas nama membelikannya untuk ibunya. Dia ingin memuaskan kecanduan mulutnya dan membujuk ibunya. Seberapa bagus itu? Meskipun dia telah menghabiskan uang saku yang dia tabung untuk waktu yang lama, dia masih sangat bahagia. Lagi pula, jika ibunya tidak sibuk, dia akan memiliki kesempatan untuk bermain dengan ibunya. Dia ingin bermain sudoku dengan ibunya dan bermain rumah dengan boneka. Karena pekerjaan, mereka sudah lama tidak bermain bersama. Kuzi juga sempat menemani anaknya. Namun, hal pertama yang dia lakukan adalah membeli baju baru untuk cucu dan Sisi, serta baju baru untuk Bibi Hui. Meski Bibi Hui bersikeras menolak, Kuzi tetap membelinya. Dia tahu bahwa Bibi Hui berada di bawah banyak tekanan selama periode waktu ini. Bibi Hui sudah mencapai usia pensiun, tetapi dia masih meninggalkan kedua anaknya setiap hari dan membuatnya melakukan pekerjaan rumah. Justru karena Kuzi tidak memperlakukan Bibi Hui sebagai orang luar, dia merasa sangat bersalah dan menyesal. Tentu saja, dia juga ingat untuk membeli satu set boneka untuk cucu. Dia telah berjanji pada cucu bahwa dia akan membelinya sebulan sekali. Terlalu mudah bagi cucu untuk bosan bermain dengannya dan dia menginginkan boneka baru setelah kira-kira seminggu. Namun, Kuzi merasa itu terlalu boros. Tidak peduli berapa banyak dia memanjakan anaknya, dia harus membatasi frekuensi dia menyukai yang baru dan bosan dengan yang lama. Adapun Liang Wen, itu adalah waktu tersibuk bagi perusahaannya. Bisnis dan pesanan berada di puncaknya. Kuzi menghitung bahwa dia seharusnya pulang sangat larut, tetapi Liang Wen telah menunda semua sesi minum yang dia bisa dan pulang lebih awal. Tidak hanya dia kembali lebih awal, tetapi dia juga bersedia berbicara dengannya tentang perusahaannya. Sisi senang melihat rumahnya begitu semarak. Dia sudah tahu bagaimana mengatakan beberapa hal, dan cucu suka menggodanya. Setiap kali cucu berbicara, Sisi akan bersenandung di belakangnya. Seiring waktu, nada suara cucu sedikit mirip dengan seorang guru muda. Tapi sekarang berbeda. Banyak orang menggodanya. Keinginan Sisi untuk pamer muncul tiba-tiba. Dia melambaikan tangan dan kakinya di pelukan orang dewasa itu, dan kata-katanya menjadi lebih padat, seolah-olah dia akan berbicara. Namun, Kuzi juga merasa Liang Wen bertingkah sedikit aneh. Dalam kesannya, Liang Wen selalu berada dalam tekanan tinggi. Kemanapun dia pergi, dia akan memiliki wajah yang tegas dan tidak terlihat seperti seseorang yang bisa dianggap enteng. Selama musim sibuk, apalagi pulang lebih awal, mereka sering tidak bertemu siapapun selama seminggu. Ketika mereka kembali pada malam hari, mereka akan berbau alkohol dan memiliki temperamen buruk. Melihatnya sekarang, dia sebenarnya sedikit imut. Dia sebenarnya punya mood untuk mengajari Sisi cara berbicara dan cara berdiri. Tentu saja, semua orang dewasa tahu bahwa tidak mungkin bagi anak semuda itu, tetapi Liang Wen masih senang menyiksa anak itu. Saat Sisi lelah, dia pergi menonton cucu bermain piano. Dia seperti pensiunan veteran. Kuzi tidak bisa menahan tawa memikirkan hal ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda tidak sibuk di perusahaan? Liang Wen menggaruk kepalanya. Aku sibuk, tapi apa gunanya sibuk? Saya perlu istirahat sesekali. Dia malah menjaga kesehatannya sekarang. Kuzi merasa ada yang tidak beres, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap Liang Wen. Liang Wen merasa tidak nyaman dengan tatapannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Saya pikir perusahaan Anda melakukannya dengan sangat baik. Liang Wen terlihat sangat tulus. Dia benar-benar berpikir seperti itu. Aku di bawah tekanan yang jauh lebih sedikit sekarang. Hati Kuzi bergetar. Dia tahu bahwa Liang Wen tidak suka bertele-tele, tetapi dia tidak berharap dia akan menyetujuinya begitu cepat. Dia sedikit malu, tapi dia tetap berkata dengan keras kepala, meski begitu, kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk mendukungmu.
Wajah Liang Wen sedikit merah. Tentu saja tidak, tapi kamu sudah sangat baik. Dia mengira perusahaan Kuzi hanya buka untuk waktu yang singkat. Dia tidak menyangka akan mendengar nama istrinya dari CEO lain beberapa hari yang lalu. Baru saat itulah dia tahu betapa menakjubkannya Kuzi. Kuzi benar-benar dipuji. Dia berdoa dalam hatinya untuk tidak bangga dan menenangkan diri, tetapi kenyataannya, dia tidak bisa tidak bahagia. Liang Wen sama sekali tidak terlihat bercanda. Matanya cerah. Kuzi tahu dia serius memujinya. Dia benar-benar tidak bisa menolaknya, jadi dia mungkin juga bangga. Tentu saja, waktu senggang seperti itu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika ada kesempatan, Kuzi bukanlah tipe orang yang akan bermalas-malasan kapanpun dia mau. Dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak sibuk selama 1/4 jam. Segala sesuatu di perusahaan berjalan dengan baik, dan dia secara bertahap dapat mengendalikannya. Setelah rapat singkat harian, pikirannya akan jernih, dan semuanya akan berjalan lancar. Kadang-kadang, dia bahkan merasa telah mempekerjakan terlalu banyak orang dan terlalu sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Dia punya terlalu banyak waktu luang. Dia merasa itu tidak akan berhasil, jadi dia mencari pekerjaan lain untuk dirinya sendiri, pergi ke kantor pusat pabrik teh di Yunnan untuk melihat bagaimana mereka akan bekerja sama dengan kumpulan teh baru ini. Asistennya, Xiao Zhao, telah merencanakan jadwal 3 hari untuknya. Kuzi harus melakukan sesuatu lagi, jadi dia mengepak barang bawaannya dengan penuh semangat. Meskipun cucu sedikit enggan berpisah dengan Kuzi, dia merasa jadwal sibuk ibunya berarti ibunya dibutuhkan di suatu tempat. Dia juga sangat bangga dengan ibunya. Selain itu, Kuzi memberinya lebih banyak uang saku minggu ini. Dengan cara ini, dia bisa membeli barang yang dia suka. Dia sudah lama mengincar pensil otomatis di toko kecil sekolah, dan sekarang dia akhirnya bisa membelinya. Selain itu, Kuzi telah berjanji untuk membawakannya hadiah kecil. Bagi cucu, perpisahan singkat tidak lagi menakutkan. Dia menempel di dekat wajah saudara perempuannya dan bersumpah kepada ibunya bahwa dia pasti akan melindungi saudara perempuannya dengan baik. Meskipun dia mengatakan itu, cucu mulai menyesalinya keesokan harinya. Dia sangat menyesalinya. Kuzi sedang dalam perjalanan bisnis pada hari Jumat, dan cucu masih di kelas hari itu, jadi dia tidak akan terlalu merindukan Kuzi ketika ada sesuatu yang harus dia lakukan. Namun, keesokan harinya adalah akhir pekan, dan tidak ada yang bermain dengannya. Ketika Liang Wen bangun pagi-pagi, dia mengikutinya dari tempat tidur dengan linglung. Ketika Bibi Hui bertanya apakah dia ingin pergi keluar dengan Liang Wen atau tinggal di rumah, dia sangat bodoh sehingga dia yakin perusahaan Liang Wen akan lebih menarik daripada tinggal di rumah, dan dia akan tetap berpegang pada Liang Wen. Namun, setelah dia mengikutinya keluar, dia menyadari bahwa satu-satunya area aktivitasnya adalah kantor Liang Wen, dan tidak ada televisi di sana. Dia tidak punya pilihan selain berbaring di sofa dan membaca buku komik sambil menunggu Liang Wen pulang kerja. Liang Wen sibuk di sore hari, dan tidak ada yang mengirimnya ke kelas piano di sore hari, jadi cucu harus membolos. Meskipun guru Wen mengatakan tidak apa-apa di ujung telepon, dia masih merasa sedikit menyesal. Dia tidak pernah melewatkan kelas guru Wen sebelumnya. Kebetulan Liang Wen punya banyak pekerjaan hari ini. Dia sedang berjalan-jalan di sekitar lokasi konstruksi atau melakukan panggilan telepon dengan ponselnya. Dia bahkan tidak mengatakan kapan waktu makan siang. Cucu sangat lapar sampai perutnya rata. Saat dia sedang bermain di sofa, cucu melihat banyak laci di bawah meja Liang Wen. Mereka semua tampak seperti mereka penuh. Apa yang bisa ada di dalam? Keingintahuan mendorong bocah nakal itu untuk menjulurkan cakarnya ke dalam. Saat ini, Liang Wen masuk dengan ponselnya. Dia memandang cucu dan memastikan dia tidak berjalan-jalan sebelum dia keluar. Sebenarnya, cucu sudah menduga mungkin ada beberapa alat tulis dewasa yang membosankan di dalamnya, seperti penjepit kertas, atau stapler. Dibandingkan dengan alat tulisnya yang berwarna-warni, alat tulis ini jelek dan tidak berpola. Itu sama membosankannya dengan pekerjaan orang dewasa, tetapi dia mau tidak mau ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Dia dengan lembut membuka laci paling atas. Itu diisi sampai penuh. Kuzi harus pergi bekerja,
jadi kantor Liang Wen diatur olehnya, dan itu benar-benar berantakan. Namun, mata cucu berbinar. Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat uang kertas 1 yuan di dalam tas. Dia mulai mencari harta karun di laci dengan serius dan segera menemukan 5 yuan dalam sepasang klip dan setumpuk kertas. Ini adalah uang saku 1 minggu cucu. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin berlari dan melompat di tempat, tetapi dia menjadi tenang ketika melihat laci yang tersisa. Ini hanya laci pertama, dan total ada 5 laci. Jika situasinya sama untuk laci lainnya, dia bisa mendapatkan 25 yuan. Wow, ini cukup baginya untuk makan manisan plum selama sebulan. Dia bisa memakannya setiap hari dan bahkan memilih jenisnya secara acak. Apa yang dikatakan pihak lain? Bagaimana Anda bertanya padanya? Liang Wen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk lagi. Nada suaranya sedikit tidak sabar, yang membuat takut penambang kecil itu. Namun, Liang Wen melihatnya dan melihat dia sedang mengobrak-abrik laci. Dia mengira anak itu tidak ada hubungannya, jadi dia melambaikan tangannya dan membiarkannya melanjutkan. Ini membuat cucu sangat bahagia. Dia berharap bisa menjungkirbalikkan seluruh kantor. Namun, ketika dia membuka laci kedua, dia melihat sebuah foto. Cucu menyipitkan matanya dan memiringkan kepalanya untuk melihat lebih dekat. Tangan kecilnya yang kotor, masih mengerjakannya dengan penuh semangat beberapa saat yang lalu, sekarang melayang di udara. Itu adalah gambar seorang wanita. Wanita di foto itu cantik. Dia memiliki lesung pipit di wajahnya dan terlihat sangat muda. Cucu menghitung sejenak dan memutuskan untuk memanggilnya Bibi. Namun, dia belum pernah melihat Bibi ini sebelumnya. Bagaimana bisa ada foto di laci kantor ayahnya? Mata besarnya mulai berbalik, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin menakutkan. Apa kau lapar? Liang Wen meletakkan teleponnya dan bertanya kepada anak itu. Dia sibuk sepanjang pagi dan tidak merasa lapar sama sekali, tetapi sudah waktunya makan siang, dan anak itu pasti lapar. Cucu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Uang yang dia temukan berserakan di atas meja, dan dia tidak punya waktu untuk mengambilnya. Dia merasakan suara berdengung di kepalanya, dan kemudian mati seperti komputer ibunya. Siapa Bibi ini? Dia tidak bisa mengetahuinya, tetapi diam-diam dia memasukkan foto itu ke dalam sakunya sehingga dia bisa bertanya kepada ibunya nanti. Liang Wen melihat bahwa ekspresi cucu tidak terlalu bagus dan berpikir dia pasti kelaparan. Dia dengan cepat memegang tangannya dan bertanya apa yang ingin dia makan. Warung. Cucu sangat menyukai iga babi asam manis mereka. Cucu menggelengkan kepalanya. Mie sup ikan. Dia sudah makan ini sejak dia masih muda tetapi tidak pernah bosan sama sekali. Cucu menutup matanya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kepalanya berdengung. KFC. Dia tidak bisa kehilangan nafsu makannya, karena dia telah memintanya setiap minggu. Cucu menelan ludahnya dan dengan tegas menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar memikirkan sesuatu. Makan bukanlah hal pertama saat ini. Baiklah, katanya. Liang Wen tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya waktu untuk membuat anak itu bahagia. Aku akan mengirimmu pulang dan meminta nenek membuatkanmu sesuatu, oke? Baru kemudian cucu setuju. Dia berpikir bahwa akhirnya ada seseorang yang bisa dia ajak bicara tentang masalah ini. Dia menyimpannya di dalam hatinya dan merasa tidak adil bagi seorang anak untuk tidak dapat menyelesaikan masalah orang dewasa. Namun, ketika dia sampai di rumah, dia setidaknya bisa memberi tahu nenek. Di tengah jalan, burung pipit kecil ini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Liang Wen yakin dia sedang memikirkan Kuzi, jadi dia menghiburnya, tidak apa-apa. Ibu akan kembali besok. Namun, cucu berteriak dalam hatinya, kenapa tidak hari ini? Terlalu sulit baginya untuk menyimpan rahasia. Jika dia tahu bahwa itu akan sangat menyakitkan, dia tidak akan mengobrak-abrik lacinya untuk mencari 5 yuan. Dia cemberut mulut kecilnya dan merosot di kursi belakang seolah-olah dia tidak punya tulang, seolah-olah dialah yang sedang bekerja. Liang Wen mengira dia terlalu manis seperti ini dan menggodanya, apakah kamu mempraktikkan seni melembutkan tulangmu? Cucu bergumam sebagai jawaban. Ia hanya ingin pulang secepatnya. Saat ini, dia tiba-tiba tidak mau memberitahu nenek tentang hal ini.
Dia mungkin tidak tahu. Cucu mengira waktu akan berlalu dengan cepat selama dia pulang dan menonton TV. Dia hanya perlu menonton beberapa episode kartun dan itu akan menjadi hari berikutnya. Saat itu, ibunya pasti sudah kembali dari perjalanan bisnisnya. Namun, ketika dia sampai di rumah dan melihat neneknya, dia tidak bisa menahan tangisnya. Melihat adiknya menangis, Sisi pun terisak dan menangis di belakangnya. Sayang, ada apa? Bibi Hui tidak tahu betapa menderitanya dia di pagi hari. Cucu tidak mengatakan apa-apa, tapi perutnya keroncongan. Bibi Hui tidak tahu apakah dia harus merasakan sakit hati atau menyiapkan makanan terlebih dahulu, jadi dia memeluk cucu dan berbisik di telinganya, "Nenek akan membuatkanmu pancake, oke? Saya akan menambahkan setengah sosis untuk Anda." Keluarga biasanya tidak mengizinkan cucu makan sosis ham, dengan alasan tidak sehat. Namun, cucu suka memakannya. Dia terus mengganggu Bibi Hui untuk membuatnya, tetapi Bibi Hui tidak akan mudah berkompromi. Hatinya memang melunak hari ini. Cucu berhenti menangis. Dia menyeka air matanya dan dengan berani menawar, "1. Bibi Hui juga menganggapnya lucu. "Baiklah, 1. Tunggu di sini dan perhatikan bagaimana kamu merawat adikmu." Penawaran itu sukses. Cucu tidak lagi sedih. Setelah dia menangis, tekanan pada dirinya berkurang, dan dia tidak merasa sedih lagi. Saat panekuk panas disajikan dan kartun di televisi mulai diputar, cucu merasa bahwa dia tidak sesedih sebelumnya. Nafsu makannya membaik, dan satu panekuk tidak cukup untuk dimakannya. Dia kemudian menuangkan segelas susu segar untuk dirinya sendiri dan meneguknya ke dalam mulutnya. Sepertinya dia benar-benar kelaparan. Setelah membersihkan piring, Bibi Hui perlahan menarik cucu ke dalam pelukannya. "Apa yang baru saja terjadi? Bisakah kamu memberitahu nenek?" Setelah makan dan minum sampai kenyang, cucu mengeluarkan foto dari sakunya dan mengangkatnya di depan Bibi Hui. "Aku menemukannya di laci kantor ayah." "Siapa ini?" Bibi Hui mengenakan kacamatanya dan memandanginya lama-lama dengan hati-hati, tetapi dia masih tidak bisa mengenali siapa dirinya. Dia terlihat sangat muda, sekitar 20 tahun. Tapi tentu saja, dia tahu apa yang cucu pikirkan. Bibi Hui tersenyum dan membelai rambut cucu. "Bukankah ayah dan ibu sibuk dengan rekrutmen akhir-akhir ini? Itu mungkin resume dari karyawan baru." Bibi Hui juga memiliki resumenya dan tahu fotonya tidak sebesar itu. Selain itu, foto ide siapa yang masih genit. "Haruskah aku mengembalikannya?" Saat cucu menghela nafas lega, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah melakukan kesalahan. "Tidak apa-apa. Kamu bisa bertanya pada ibu saat dia kembali." Nenek juga tidak tahu. Bibi Hui tahu Liang Wen bukan orang seperti itu, tapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia masih harus menunggu Kuzi kembali. Cucu segera mengerti. Dia harus menyembunyikan foto itu sampai ibunya pulang. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dia tidak bisa menahannya. Cucu menepuk kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain dan hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ibunya telah membeli 2 set soal latihan dan memintanya mengerjakannya saat dia bebas. Cucu berpikir sejenak. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat sulit. Mungkin butuh waktu lama untuk menyelesaikan 1 set, jadi ibunya mungkin akan kembali setelah dia selesai. Dia dengan patuh menyalakan lampu mejanya dan menundukkan kepalanya untuk mengerjakan soal. Tidak lama kemudian, ketika Bibi Hui pergi untuk melihatnya, cucu sudah tertidur di atas meja. Bibi Hui menggendongnya ke tempat tidur. Cucu masih bergumam, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kuzi kembali saat fajar keesokan harinya, sedikit lebih awal dari yang diharapkan. Rumah itu tenang, tetapi Bibi Hui terbangun begitu mendengar gerakan. Salah satu alasannya adalah karena dia seorang penidur ringan, dan yang lainnya adalah dia memiliki sesuatu untuk Kuzi. Kuzi telah membawa banyak makanan khas Yunan. Di kehidupan sebelumnya, Liang Wen selalu membawa pulang banyak makanan khas setempat setiap melakukan perjalanan bisnis. Dia mengira. Dia membuang-buang uang. Hal-hal ini jelas tidak enak, dan orang luar tidak mau memakannya. Akan sia-sia jika dia mengirimnya kembali secara grosir. Pada akhirnya, dia telah membeli sebanyak Liang Wen dalam perjalanan ini,
membuatnya tampak lelah bepergian seolah-olah sedang berlindung. Kuzi juga menganggap penampilannya lucu. Dia akhirnya mengerti mengapa dia ingin membeli makanan khas setempat. Itu terutama karena di luar segar, dan dia ingin membawanya kembali agar anaknya melihat dunia. Dia perlahan mendorong membuka pintu ke kamar tidur cucu. Wajah cucu memerah karena tidur. Kuzi tidak bisa membantu tetapi mencubit wajah kecilnya. Dia baru keluar selama 2 hari tetapi merasa seperti cucu telah tumbuh dewasa lagi. Kuzi melirik soal latihan yang belum selesai di meja kecilnya dan merasa lebih tersentuh. Sepertinya dia membawa gadget asing itu tanpa bayaran. Kuzi merasa dia berbau keringat dan mulai tidak menyukai dirinya sendiri. Dia meletakkan barang-barangnya dan mengambil pakaiannya untuk mandi. Kondisi tempat dia melakukan perjalanan bisnis tidak begitu baik. Untuk lari ke pabrik, dia tinggal di pinggiran kota dan hampir memberi makan nyamuk. Bibi Hui merasa dia pasti sangat menderita dalam perjalanan ke sini dan ingin membuat makanan enak untuk Kuzi untuk mengisi perutnya. Dia berencana membuat semangkuk mie sansian dan menggoreng 2 telur, cukup untuk Kuzi makan sendiri. Saat itu masih sangat pagi, jadi Bibi Hui bahkan tidak berani memecahkan telurnya dengan keras. Namun, saat telur itu diletakkan di dalam panci, cucu berjalan keluar dengan mata mengantuk. "Nenek, aku mau yang setengah matang. Seseorang tidak harus tidur, tetapi mereka harus makan sampai kenyang." Cucu segera melihat tas besar dan kecil di tanah. Dia tersentak bangun dalam sekejap. Ketika dia mendengar gerakan di kamar mandi, dia sangat bersemangat sehingga dia ingin berteriak. Kuzi mendorong membuka pintu setelah mandi dan terkejut melihat cucu berdiri berjaga di depan pintu. "Hari ini tidak ada sekolah. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Apakah dia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu?" Cucu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa tertidur. Cucu membenamkan kepalanya ke pelukan Kuzi dan tidak mau berbicara untuk waktu yang lama. "Apa yang salah?" Kuzi menepuk kepala kecilnya. Dia juga merindukan cucu. Cucu menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya bisa menceritakan rahasia ini kepada ibunya. Dia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan foto dari saku piyamanya. "Aku menemukan ini di laci kedua kantor ayah. Apakah ini karyawan baru di perusahaan?" Kuzi menepuk kepala cucu tanpa ekspresi apapun. Itu benar, cucu seperti balon kempes. Tidak baik. Melihat ekspresi ibunya, dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang buruk. Tapi ibu akan memilih bibi ini sendiri. "Apakah Anda mengembalikan suratnya?" Cucu tidak tahu bahwa ada lebih banyak surat. Dia dengan patuh menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit lebih baik. Sepertinya dia telah membantu ibunya dengan beberapa pekerjaan. "Tidak apa-apa. Ibu akan pergi dan melihat sendiri besok." Kuzi membujuknya, tapi dia sebenarnya merasa sedikit aneh di hatinya. Gadis di foto itu mengenakan gaun kotak-kotak hitam putih dan ikat rambut putih yang berlebihan. Wajahnya merah, alisnya melengkung, dan dia memakai lipstik. Matanya sedikit menggoda dan menggoda. Kuzi sama sekali tidak menganggap wanita muda ini asing. Dia ingat wajah ini untuk waktu yang lama. Meskipun tidak terjadi apa-apa, Kuzi entah bagaimana mengingat foto ini dan masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Orang di foto itu adalah sepupu Liang Wen, saudara perempuan kontraktor tenaga kerja. Dia hampir 10 tahun lebih muda dari Liang Wen dan seharusnya memanggilnya paman, tetapi dia menyukai Liang Wen. Liang Wen terlihat sedikit galak dan jelas bukan tipe yang tampan. Semua orang tahu untuk apa dia ada di sini. Ini mungkin pertama kalinya dia mengiriminya foto. Tidak hanya foto tapi juga surat. Di kehidupan sebelumnya, Liang Wen membawa kembali surat itu sambil tersenyum. Dia merasa nona muda ini agak terlalu berani, begitu berani sehingga sedikit keluar jalur. Dia bilang dia ingin melahirkan seorang anak laki-laki untukku, dan dia juga ingin, ada terlalu banyak kata-kata lembek, dan itu menusuk jantung Kuzi seperti jarum. Liang Wen menyeringai ketika dia membacakannya seperti lelucon, dan Kuzi mengukir setiap kata di dalam hatinya. Pada saat itu, dia mengira ini adalah ejekan dan pernyataan perang Liang Wen karena dia telah kehilangan masa mudanya dan belum melahirkan seorang putra. Saat itu, kecemburuannya meledak. Yang menurut Liang Wen lucu adalah gadis muda ini rela melakukan apa saja demi uang.
Dia masih ingat di kehidupan sebelumnya, ketika dia pergi untuk membersihkan kantor Liang Wen, dia menemukan sebuah laci yang penuh dengan surat seperti ini. Setiap orang memilikinya, dan sepupunya ini telah menulis cukup banyak. Dia tidak hanya menulis surat, dia bahkan naik kereta 2-3 hari dari kampung halamannya dan duduk di depan kantor Liang Wen dengan sekantong barang bawaan, menyebabkan keributan besar di perusahaan. Saat itu, Ku Zi masih membuat ulah dengan Liang Wen, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di antaranya. Dia harus mengandalkan otaknya sendiri untuk berpikir dan tidak mati karena marah. Saat itu, cucu sudah duduk di bangku SMP. Melihat wajah masam Ku Zi setiap hari, dia tidak tahan lagi. Ketika dia kembali ke rumah, dia menutup pintunya dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia tidak mau mendengarkan keluhan Ku Zi. Selama periode waktu itu, Ku Zi tidak memiliki Liang Wen atau cucu, jadi dia merasa seperti sedang menopause. Sekarang dia memikirkannya, dia masih terlalu berpikiran sempit. Selain itu, dia tidak percaya diri dan tidak mempercayai Liang Wen, jadi dia menjebak dirinya sendiri. Daripada membuat ulah, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang lebih bermakna lebih baik. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mungkin menyebabkan keributan saat ini. Dia mengira Liang Wen akan membicarakan surat itu ketika dia kembali malam itu. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menundukkan kepalanya untuk memakan mie. Dia takut dia lupa. Ku Zi mengingatkannya. Bagaimana kabar lokasi konstruksi baru-baru ini? Liang Wen tampaknya tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Itu terlalu sibuk. Ini akan segera diserahkan, jadi saya sangat sibuk. Dia tidak makan enak selama beberapa hari. Dia hanya mengambil beberapa makanan untuk mengatasinya. Bagaimana dia bisa makan mie sup ikan setiap hari? Dia bahkan tidak bisa makan mie air biasa. Melihat Liang Wen hendak mengeluh, Ku Zi dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Apakah ada hal lain? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Pikiran Liang Wen berputar. Kata-kata istrinya sedikit aneh. Namun, dia tidak bisa memikirkan apapun pada akhirnya. Melihat istrinya tidak terlihat sedih, dia tidak punya pilihan selain menjawab dengan jujur, tidak ada yang lain. Saya bisa mengatasinya. Apakah ada yang Anda perlukan untuk membantu perusahaan Anda? Dia merasa kata-katanya sedikit konyol, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ku Zi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi terkejutnya. Dia melambaikan tangannya sambil tertawa. Aku cukup santai. Sepertinya dia tidak menyembunyikan apapun. Kenapa dia tidak peduli tentang ini sama sekali? Ku Zi merasa jawabannya tidak lagi penting. Meskipun dia tidak peduli, Ku Zi masih merasakan simpul di hatinya. Tentu saja, sepupunya bukan apa-apa. Belakangan, seorang gadis dari Akademi Drama datang dengan lebih biadab. Dia berasal dari Akademi Teater. Dia memiliki sosok yang baik dan cantik. Siapapun yang melihatnya akan memiliki mata mereka menyala. Dibandingkan dengan Ku Zi saat itu, Ku Zi benar-benar tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia menundukkan kepalanya, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Dia tidak percaya tidak ada yang terjadi antara Liang Wen dan gadis ini. Sekarang dia memikirkannya. Pikirannya benar-benar menyedihkan dan menyedihkan. Dia sebenarnya berada di pihak gadis itu dan bukan di pihak suaminya. Liang Wen memang terlalu menderita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itulah mengapa dia secara bertahap menjadi kecewa padanya dan muak padanya. Saat itu, cucu masih duduk di bangku SMA. Gadis itu terlihat seumuran dengan cucu. Awalnya dia ribut mau melamar kerja, tapi hard skill-nya kurang bagus, sehingga dia tidak diterima. Setelah itu, dia mulai menimbulkan masalah di pabrik. Liang Wen tidak ingin melihatnya, jadi dia melompat turun dari atap kafetaria. Pintu pabrik ditutup, jadi dia bisa memanjat tembok tua di pinggir pabrik. Dia tidak hanya menyebabkan keributan di perusahaan, tetapi dia juga entah bagaimana menemukan alamat rumah Liang Wen dan bahkan membuat keributan di rumah Ku Zi. Saat itu, Liang Wen benar-benar tidak bisa tersenyum. Dia bahkan sedikit takut. Dia tidak tahu trik apa yang akan dilakukan gadis ini. Jika sesuatu terjadi, dia harus menjelaskannya kepada orang tuanya. Dia memang mengatakan padanya bahwa tidak mungkin di antara mereka.
Dia memiliki seorang istri dan seorang anak. Dia tidak membutuhkannya. Namun, dia benar. Dia ingin melahirkan seorang putra untuk Liang Wen, meski hanya sebagai kekasih. Kuzi juga tidak bisa tersenyum. Cucu masih harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan tidak bisa menerimanya, jadi dia menahannya dan memberikan uang kepada gadis itu untuk memintanya pergi. Pada akhirnya, ambisi gadis itu meningkat. Uang datang begitu mudah. Jadi bagaimana dia bisa melepaskan potongan daging yang gemuk ini dengan begitu mudah? Pada akhirnya, gadis itu berjongkok di depan pintu menunggu Liang Wen pulang. Semua orang di lingkungan itu mengetahuinya, tetapi tidak ada yang bisa membujuk gadis itu. Masih terlalu banyak detail yang Kuzi tidak ingin pikirkan. Dia mengingat semuanya dengan sangat jelas, tetapi dia hanya akan merasa marah ketika dia memikirkannya. Lebih baik tidak memikirkannya. Dia mendesah. Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh mereka berdua, jadi dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Liang Wen juga merasa Kuzi bertingkah sedikit aneh hari ini. Ketika dia menghela nafas, dia hampir melompat dari kursinya. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak tahu harus bertanya atau tidak. Sebuah pertanyaan ada di tenggorokannya. Kuzi kembali sadar dan menggertakkan giginya saat dia mengeluarkan foto itu. Cucu telah mengawasi mereka sepanjang waktu. Dia membuka pintu kamar sebesar mata dan mengintip orang tuanya di ruang tamu. Dia samar-samar merasa saudari yang datang untuk melamar pekerjaan ini tidak biasa. Perlahan ia membuka pintu kamarnya dan menyembulkan kepalanya ke ruang tamu. Dia mengakui dengan ragu-ragu, "Saya mengambilnya." Liang Wen tersenyum lembut, mengangguk, dan mengacungkan jempol padanya. Cucu akhirnya puas dan dengan lembut menutup pintu. Dia tidak melakukan kesalahan, dan ibunya tidak berbohong padanya. Ini benar-benar foto yang berguna. Dia sangat bahagia. Apa artinya ini? Kuzi melihat senyum tipis di wajah Liang Wen dan merasa sedikit aneh. Apakah kamu mendapatkan surat itu? Aku ingat ada surat. Liang Wen bahkan tidak melihat Kuzi. Sebaliknya, dia mendorong foto itu ke tempat sampah di bawah meja dan membuangnya seperti selembar kertas bekas. Tidak, apa yang tertulis di atasnya? Kuzi menyelidiki. Aku tidak membacanya. Liang Wen membungkuk untuk melihatnya, dan wajah Kuzi menjadi sedikit merah. Meskipun Liang Wen tidak cantik saat ini, dia masih muda dan sedikit tampan. Apalagi itu, dia tahu kata-kata lembek itu hanyalah cangkang kosong yang akan pecah dengan sentuhan. Mereka harus memakai surat wasiatnya sehingga dia bisa meminta uang. Itu, Kuzi tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya sedikit kosong. Bukankah ini hanya kertas bekas? Mengapa saya harus melihat mereka? Liang Wen tertawa. Apakah Kuzi terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan masalah yang tidak masuk akal seperti itu? Mereka yang datang untuk mencari koneksi tidak sebebas istrinya. Dia takut istrinya yang konyol itu tidak tahu. Seperti yang diharapkan oleh Kuzi, sepupunya itu akan mulai mengamuk dalam beberapa hari. Namun, dibandingkan dengan gadis-gadis dari Akademi Ancaman, dia dianggap lemah lembut. Dia belum membuat keributan di depannya, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Mustahil bagi Mandor untuk tidak mengetahui bahwa saudara perempuannya sedang membuat keributan di lokasi konstruksi. Namun, Mandor secara alami melindungi saudara perempuannya dan memberi isyarat kepada Liang Wen. Dia hanya menginginkan sebuah rumah di kampung halamannya. Liang Wen mengabaikannya. Dia tahu bahwa dia tidak fokus pada pekerjaan. Dia pikir, dia akan diganti setelah pekerjaan selesai, dan semakin dia bertahan, semakin sedikit dia akan kalah. Tapi dia tidak memberinya wajah yang baik, jadi Mandor berhenti tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada hari ini, Liang Wen pulang kerja, dan saat dia membuka pintu kantor untuk pergi, dia bertemu dengan sepupunya. Sepupunya mengenakan rok pendek dan suspender. Dia berbau keringat dan mungkin sudah lama menunggu di luar. Dia juga berdandan dengan hati-hati dan mengecat wajahnya seputih salju, tetapi dia terlihat sangat canggung. Saudara laki-laki. Dia mencubit tenggorokannya dan berteriak, "Mengapa kalian semua menghindariku? Kami sangat baik ketika kami masih muda." Liang Wen mengabaikannya. Dia tidak tahu harus berkata apa, tapi dia takut kata-katanya akan menyakitinya. Pada akhirnya,
Sepupunya datang dan meraih tangan Liang Wen, menekannya ke dadanya. Kakak, aku sangat ingin melahirkan anakmu. Kamu juga menginginkan anak laki-laki, kan? Liang Wen benar-benar tidak tahan lagi. Dia sudah sibuk dengan banyak hal akhir-akhir ini, dan dia masih datang untuk membuat keributan. Dia tergila-gila pada uang. Dia merasakan api bergegas ke atas kepalanya. Apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan? Liang Wen berkata dengan dingin dan pergi tanpa melihat ke belakang. Mereka yang mengerti bahasa manusia tahu apa yang dimaksud Liang Wen. Semua ini hanyalah mimpi. Saya memenuhi syarat. Aku juga seorang wanita. Aku jauh lebih muda dan lebih cantik dari istrimu, jadi aku yakin putraku juga akan tampan. Teriak sepupunya dari belakang Liang Wen. Dia juga sangat yakin bahwa Liang Wen akan diyakinkan. Kakaknya mengatakan bahwa orang kaya seperti mereka suka melakukan ini. Mereka akan melakukan apa saja untuk memiliki seorang putra. Bahkan memiliki beberapa kekasih pun tidak menjadi masalah. Tentu saja, mandor itu hanya mengada-ada, tapi dia tahu adik perempuannya yang naif pasti akan mempercayainya. Jika saudara perempuannya berhasil, dia juga bisa mendapatkan sejumlah uang. Liang Wen hanya mengira dia berisik. Bagaimana mungkin ada gadis seperti itu yang tidak memiliki harga diri sama sekali dan menganggap hal kotor semacam ini sebagai standarnya. Dia yakin mandor lah yang membuat keributan. Ketika dia bebas, dia akan berbicara dengannya dan menyuruhnya segera pergi. Liang Wen telah mencapai pintu masuk perusahaan, tetapi gadis itu masih menerkamnya dan menghalangi jalannya, tidak membiarkannya pergi. Bawa aku kembali ke rumahmu. Dia menatap Liang Wen dengan keras kepala. Aku pasti akan membuat istrimu setuju. Liang Wen mengambil ponselnya. Aku akan menelepon polisi. Anda menghalangi saya untuk bekerja, dan Anda bahkan ingin masuk ke rumah saya. Gadis itu tertegun. Dia adalah seorang gadis dari pedesaan. Jika dia pergi ke kantor polisi, hidupnya akan benar-benar hancur. Nada suaranya melunak. Kakak, aku sangat ingin memberimu seorang putra. Lihat saya. Aku datang jauh-jauh dari kampung halamanku. Apakah kamu tidak mendapatkan gadis lain kali ini? Peramal mengatakan saya akan memiliki seorang putra. Percayalah, kakak, dia mulai berbicara lagi. Kamu harus kembali. Aku akan memberikan ongkos taksi untuk kakakmu. Jika saya melihat Anda lagi besok, saya akan menelepon polisi. Liang Wen membuka jendela mobil dan merasa dunia menjadi jauh lebih sunyi. Di era itu, orang-orang dari tempat kecil seperti ini. Wanita jarang bekerja, dan satu-satunya nilai mereka adalah keluarga dan anak-anak mereka. Itu normal untuk memiliki pemikiran seperti itu dalam pikiran. Liang Wen bisa mengerti, tetapi melihat anak itu melakukan hal semacam ini di usia yang begitu muda dan bahkan mengatakannya dengan arogan, dia masih merasa dia tidak memiliki harga diri dan memperlakukan dirinya sendiri seperti sebuah produk. Ketika dia kembali ke rumah, Liang Wen juga tidak terlihat terlalu baik. Dia menyalakan TV dan membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri. Hei, saudara tampan Liang, kamu kembali. Kuzi ingin menggodanya, tetapi ketika dia melihat ekspresi Liang Wen menjadi gelap, dia merasa ada yang tidak beres. Apakah Anda memiliki masalah di tempat kerja? Apakah terlalu melelahkan untuk melakukan transfer barang di lokasi konstruksi? Kuzi duduk di sampingnya. Dia melihat bahwa mata Liang Wen merah dan mengira dia pasti kehilangan kesabaran. Apakah Anda tahu suster mandor? Kepribadian cucu yang tidak sabar mungkin diwarisi dari Liang Wen. Liang Wen tidak menghindarinya sama sekali. Dia menyebabkan masalah di lokasi konstruksi. Dia membuat keributan dan menyebabkan banyak masalah di perusahaan. Aku kesal hanya dengan melihatnya. Kemarahan Liang Wen berkobar. Aku akan mengganti mandor besok. Ini terlalu keterlaluan. Apa yang dia lakukan? Kuzi juga ingin bertanya bagaimana dia mendapatkan ide untuk mengganti mandor saat ini. Dia ingin melahirkan putraku. Liang Wen menarik wajah panjang. Dia merasa ingin menertawakan absurditas situasinya, tetapi dia juga marah karena dia tidak bisa. Liang Wen akan menjadi gila jika dia menyebabkan keributan seperti itu setiap hari. Aku akan membereskan ini, Kuzi tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa berdiri tegak. Kamu bisa mengurus lokasi konstruksi.
Keesokan harinya, Kuzi mengambil cuti dan menemani Liang Wen bekerja di pagi hari. Gadis kecil itu sedang duduk di pintu masuk di atas tas besar yang terbuat dari kulit ular. Tasnya menggelembung, dan kamu bisa melihat sikat gigi dan muk di dalamnya dari bayangan. Itu mungkin barang bawaannya. Kuzi terhibur. Apa yang dia pikirkan? Dia benar-benar keras kepala. Bagaimana dia bisa begitu bodoh menganggap melon bengkok itu manis? Dia tidak bisa memelintirnya tetapi masih bersikeras untuk memelintirnya. Wanita itu jelas mengenali mobil Liang Wen. Ketika dia melihat Liang Wen datang, dia segera bangkit dan menempel di mobil. Saudara laki-laki. Dia menepuk jendela di sisi Liang Wen. Anda di sini. Ayo ngobrol baik-baik, jangan cemas. Wajah Liang Wen langsung menjadi gelap. Dia menyadari dia tidak bisa berkomunikasi dengan gadis ini, dan dia benar-benar tidak tahan lagi. Lihat, Liang Wen mengedipkan mata pada Kuzi dan menghela nafas tanpa daya. Kuzi menurunkan kaca jendela mobil sambil tersenyum dan menatap gadis berpakaian minim itu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Bolehkah saya mendengarnya? Gadis itu terkejut pada awalnya. Dia tidak siap membuat keributan dengan istri pertama, jadi dia juga ragu-ragu. Dia belum pernah mendengar tentang Kuzi sebelumnya, tapi dia mungkin akan kalah telak jika dia adalah harimau betina. Namun, dia menyadari bahwa kata-kata Kuzi lembut dan anggun, dan dia terlihat seperti wanita kaya. Ini membuatnya merasa marah. Saat Liang Wen setuju, posisi ini juga bisa menjadi miliknya. Mata gadis itu menajam. Mengapa kamu begitu peduli? Adikku dan aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Apa yang kamu dengarkan? Hati Liang Wen hancur. Mengapa dia menyinggung istrinya? Apakah dia sama sekali tidak takut pada istri pertama? Dia tidak mengerti, tetapi dia melirik istrinya dan melihat bahwa ekspresi Kuzi tidak berubah sama sekali. Dia masih sangat lembut, dan dia menarik napas lega. Kuzi punya banyak cara. Tentu saja, aku harus mendengarkan. Uang dan orang-orangnya ada bersamaku. Anda harus melalui saya jika Anda menginginkan sesuatu. Memang, uang Liang Wen dihitung dengan sangat hati-hati. Sejak Kuzi mendapat untung besar dari saham yang dibelinya, dia secara bertahap bersedia menyerahkan uangnya kepada Kuzi. Sekarang dia memikirkannya, semua uang, kecuali uang yang dibutuhkan untuk operasi perusahaan, dikelola oleh Kuzi. Itu atas nama Liang Wen, tetapi hak manajemen ada di tangan Kuzi, yang jauh lebih dapat diandalkan daripada bank. Benar-benar seperti itu. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan merasa tidak nyaman karenanya. Bagi seorang pria, tidak mengelola uangnya sendiri sepertinya merupakan hal yang sangat memalukan. Namun, Liang Wen sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Istrinya cukup cakap, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Gadis itu juga tertawa. Terus, saya dapat memiliki seorang putra. Bisakah kamu? Bahkan jika Kuzi yang bertanggung jawab atas uang itu, dia tidak percaya bahwa bos besar seperti Liang Wen tidak akan punya uang. Dia menggigit kata anak laki-laki dengan sengaja untuk memprovokasi dia dan untuk mengingatkan Liang Wen. Perusahaan sebesar itu tidak mungkin tanpa anak laki-laki, bukan? Dia tertawa dalam hatinya. Tidak peduli betapa cantiknya istri Liang Wen dan betapa baiknya dia dalam mengelola uang, dia tetap tidak berharga tanpa seorang putra. Jadi bagaimana jika kita tidak memiliki seorang putra? Putri kami juga sangat luar biasa. Kuzi menatap mata kosong gadis itu dan hanya merasakan kesedihan di hatinya. Putriku tidak akan pernah menganggap melahirkan sebagai satu-satunya nilai baginya. Gadis itu menggertakkan giginya. Dia tidak percaya bahwa seorang gadis bisa bertanggung jawab. Dia memegang jendela mobil dan tidak menurunkannya. Apakah seperti ini? Katakan sesuatu. Apakah Anda akan memberikan perusahaan itu kepada putri Anda? Mereka akan menjadi luar biasa dan mandiri, dan tidak akan menjadi pengikut siapapun. Sama seperti Kuzi. Gadis itu menggertakkan giginya. Dia tidak percaya bahwa seorang gadis bisa bertanggung jawab. Dia memegang jendela mobil dan tidak menurunkannya. Saudara laki-laki, apakah seperti ini? Katakan sesuatu. Apakah Anda akan memberikan perusahaan itu kepada putri Anda?
Dia tahu di dalam hatinya dia hanya memiliki nilai untuk melahirkan, tetapi dia tidak mau menerima bahwa Liang Wen akan sangat setuju dengan kata-kata Ku Zi. Bagaimana bos sebesar itu bisa mempercayai seorang wanita untuk memimpin? Liang Wen mengangguk dan tersenyum pahit, siapa lagi? Bagaimana istri saya bisa salah? Kamu bisa pergi sekarang. Kamu pengecut yang takut pada wanita. Gadis itu datang dan mencoba menarik kerah baju Liang Wen. Dia tahu bahwa dia telah kalah total, jadi dia mungkin juga menyerah. Ku Zi tahu Liang Wen tidak akan menyentuhnya, tapi siapa yang tahu hal konyol apa yang akan dia lakukan. Ku Zi memberi isyarat kepada penjaga keamanan, dan pihak lain mengerti dan datang untuk membawa pergi gadis kecil itu. Penjaga keamanan merasa tidak nyaman karena wanita muda ini selama berhari-hari. Haruskah kita memanggil polisi? Liang Wen membetulkan pakaiannya. Dia awalnya sangat marah ketika melihat wanita ini, tetapi dia merasa sangat tenang dengan istrinya di sisinya. Tidak, aku akan mengirimnya pergi nanti. Ku Zi membantu Liang Wen meluruskan dasinya dan menatapnya sambil tersenyum. Liang Wen mengangguk. Sudah berhari-hari, dan dia tidak dapat mengirim wanita ini pergi, tetapi dia percaya bahwa begitu Ku Zi bergerak, wanita ini akan pergi dengan sangat cepat. Dia tidak salah menilai istrinya. Di pagi hari, dia dan Satpam membawa gadis itu keluar. Sore harinya, Ku Zi bertepuk tangan dan seseorang muncul di pintu masuk perusahaan. Melihat saudara perempuannya tidak ada di perusahaan, tetapi Ku Zi ada, Mandor mengerti segalanya. Liang Wen juga bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan hanya mendesak para pekerja untuk bergegas. Wajah Mandor menjadi hijau. Bagaimana kamu melakukannya? Liang Wen mengira itu sesuai harapannya, tapi dia masih sedikit penasaran. Ku Zi tampaknya tidak berusaha keras dan sangat tenang. Dia masih anak-anak. Ku Zi tersenyum padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa di jalan dan naik taksi ke kantor polisi. Awalnya, wanita muda itu masih tidak yakin. Apakah kamu menculikku? Saya beritahu Anda, paman kedua saya juga seorang polisi. Ku Zi mengabaikannya. Percaya atau tidak, kakakku akan menceraikanmu. Kamu wanita jahat, dasar Vixen. Ku Zi berpura-pura tidak mendengarnya dan berbisik kepada penjaga keamanan, saat kita sampai di kantor polisi nanti, kamu akan menjadi saksi. Hanya itu yang dia katakan. Di lain waktu, dia hanya diam-diam mendengarkan pelecehan gadis itu. Dia tidak bisa marah. Emosinya sangat berharga. Setelah masalah ini diselesaikan, dia masih harus kembali ke perusahaan saat dia punya waktu. Dia mungkin tidak bisa datang ke rapat, tapi dia masih bisa datang tepat waktu untuk memeriksa pekerjaan karyawannya. Namun, ketika Ku Zi melihat wanita muda berusia 20-an ini, dia diam-diam terkejut. Kekuatan mental wanita muda ini sangat kuat. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia masih keras kepala. Sepertinya dia benar-benar harus diserahkan ke polisi untuk pendidikan. Namun, saat mereka tiba di kantor polisi, gadis itu sudah menangis. Kak, aku minta maaf. Saya tidak akan melakukannya lagi. Benar-benar, petugas keamanan menekan bahunya. Riasan wanita itu luntur karena semua tangisannya. Saya hanya bingung. Saudari, tolong bermurah hati dan biarkan aku kembali. Wanita itu mengatakan bahwa itu adalah ide kakaknya. Mereka semua mengatakan bahwa istri Liang Wen tidak peduli tentang apapun dan mudah diajak bicara. Dia dengan mudah diperas. Ditambah lagi, dia belum memiliki seorang putra, jadi Liang Wen pasti tidak menyukainya lagi. Gadis muda manapun bisa membuat Liang Wen menyukai mereka. Pada saat itu, keluarga mereka dapat membangun bungalow kecil dan saudara laki-lakinya dapat menikah dengan seorang istri. Dia tidak menyangka Ku Zi begitu pantang menyerah. Kali ini, alih-alih mendorong Ku Zi pergi, dia malah dipaksa masuk ke kantor polisi. Wanita muda itu ketakutan, dan matanya lesu. Melihat mata dingin Ku Zi, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Ku Zi sebenarnya sedikit tidak nyaman, tetapi melihat dia masih kecil, hatinya melunak. Tapi saat ini, dia entah bagaimana memikirkan Huang Qing. Mereka memiliki kepribadian yang sama. Jika dia tidak bertindak ekstrim, itu mungkin tidak akan berhasil. Dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan, tetapi dia masih membiarkan penjaga keamanan mengirimnya.
Lagi pula, situasinya tidak serius, jadi hukumannya tidak terlalu berat. Namun, itu pasti akan menimbulkan efek jerah. Itu bisa menjadi contoh yang baik untuk ditetapkan, membunuh satu untuk memperingatkan yang lain. Sepanjang jalan, gadis itu menangis seperti babi yang disembelih. Petugas keamanan tahu lebih banyak daripada Kuzi, jadi mudah baginya untuk menggambarkan situasinya. Kuzi menginstruksikan satpam dan memberinya sejumlah uang. Ketika dia selesai dengan ini, dia akan mengirimnya pulang. Dia bahkan bisa mengembalikannya jika dia tidak punya cukup uang untuk tiket kereta. Dia tidak tahan dengan kebisingan dan kembali. Dia tidak ingin membuang energinya untuk masalah ini. Liang Wen memandang Kuzi dan menghela napas lega. Istrinya memang mampu. Tentu saja, hal ini juga menyebar di pabrik, dan seiring dengan penyebarannya, makna dari masalah tersebut berubah. Awalnya masih bos wanita mencabik-cabik Vixen, tetapi kemudian menjadi bos takut pada istrinya. Mendengar ini, Gu kecil tertawa dan melapor ke bos. Bos, mereka semua mengatakan bahwa kamu takut pada bos wanita. Liang Wen mengabaikannya. Dia mengangkat alisnya dan menjawab dengan santai, ya. Apakah dia mengakuinya begitu saja? Little Gu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Melihat bos itu tidak bercanda, dia mengatupkan bibirnya dan menelan kata-katanya. Bos wanita itu sangat kuat, dan bahkan bosnya tunduk padanya. Little Gu berpikir sendiri, dan kekagumannya pada bos wanita tumbuh. Setelah itu, ketakutan Liang Wen terhadap istrinya diketahui hampir semua orang di industri ini. Belakangan, Liang Wen juga menolak banyak sesi minum yang tidak perlu karena judulnya dikuasai. Dia hanya merasa rileks, dan tubuhnya terasa lebih sehat. Bukankah dia hanya ingin menyelamatkan muka di masa lalu? Kini, ia merasa beban itu terlalu berat, begitu berat hingga mempengaruhi kebahagiaannya. Dia mungkin juga membiarkannya pergi. Dia sudah lama menyadari bahwa tidak sulit untuk melepaskan harga dirinya. Dia bisa mandi dengan baik, menonton pertandingan sepak bola, dan bermain dengan putrinya sesampainya di rumah. Sangat nyaman untuk berbaring di sofa. Pada saat Kuzi pulang kerja, Liang Wen sudah mandi. Ada bau sabun yang menyenangkan di rumah. Kuzi melihat sebuah kotak di atas meja. Kemasannya cukup indah. Bibi Hui memeluk cucu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum pada Kuzi. Dia pasti menyembunyikan sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Cucu berpura-pura tenang saat dia menonton televisi, tetapi kenyataannya, matanya terus-menerus tertuju pada Kuzi. Hanya Sisi yang tidak tahu apa-apa. Saat dia melihat Kuzi kembali, wajahnya bersinar. Mumi. Dia membuka lengannya dan ingin ibunya memeluknya. Kuzi dengan cepat mengangkat Sisi. Ya ampun, Sisi kami yang baik, kamu gadis yang sangat baik. Apa yang kamu dan kakakmu lakukan? Sisi melambaikan tangan kecilnya dan melemparkan dirinya ke pelukan ibunya. Dia sangat bahagia. Dia tidak akan mengatakan apa-apa dan tidak tahu apa yang dilakukan kakaknya. Cucu masih tidak bisa menenangkannya. Dia menunjuk tas di atas meja. Bu, lihat, cucu masih menahannya dan tidak memberi tahu Kuzi. Kuzi tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya, dia membuka tas di bawah tatapan cucu yang penuh harap. Di dalamnya ada beberapa kotak hitam kecil seukuran telapak tangan. Permukaan kotak-kotak itu terbuat dari beludur pendek dan terlihat sangat mewah. Apa itu? Kuzi berbalik untuk melihat cucu, tapi cucu menatapnya. Dia menunggu untuk melihat wajah bahagia ibunya. Kenapa kamu tidak membukanya? Desak cucu. Kuzi membuka satu, dan di dalamnya ada sepasang anting-anting perak. Gayanya rata-rata, tapi sangat kecil. Puff. Kuzi tertawa terbahak-bahak. Jelas cucu telah mengambilnya. Dia melepas giwangnya dan menggantinya dengan yang dibeli cucu. Dia melihat dirinya di cermin. Itu terlihat cukup bagus dan sangat cocok dengan gaya rambutnya. Cucu menatap ibunya tanpa berkedip. Dia sudah lama merasa bahwa ibunya terlihat seperti pemeran utama wanita di Rain in the Heart 1, tetapi ibunya tidak memiliki banyak anting yang indah. Jika dia memakai anting-anting itu sekarang, ibunya akan menjadi bintang besar. Kuzi tersenyum pada cucu. Apakah aku terlihat bagus? Ini baik. Seperti bintang. Cucu sangat senang.
Ada juga beberapa dari mereka dengan gaya yang sama. Faktanya, mereka terlihat sedikit norak di mata Kuzi, tapi mereka masih cocok dengan kulitnya. Kuzi sangat puas dan mencium kening cucu. Liang Wen juga sudah selesai mandi. Ketika dia melihat aura Kuzi berubah setelah memakai anting-anting itu, dia tidak bisa tidak memujinya. Kamu terlihat bagus. Dia tidak lupa menambahkan, cucu membelinya untukmu. Putrinya memiliki selera yang bagus. Apa yang membuatmu berpikir untuk membeli ini? Ini bukan ulang tahun siapapun hari ini, juga bukan hari libur, tapi mata Kuzi dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia mengatakan bahwa cucu mengambilnya, tapi itu mungkin idenya. Sudah berapa lama sejak Liang Wen membelikannya hadiah? Dia tidak ingat. Terakhir kali dia menerima hadiah adalah pada hari ulang tahunnya yang ke-50. Mereka juga telah mengadakan ulang tahun pernikahan perak. Itu sama sekali bukan ulang tahun pernikahan mereka. Ketika mereka pertama kali mulai berkencan, dia masih mengingatnya dengan jelas. Belakangan, keduanya tidak dapat mengingatnya lagi dan memutuskan untuk bertemu pada hari ulang tahun Kuzi. Dulu, saat cucu masih muda, dia bahkan berkata, sungguh romantis menikah di hari ulang tahun Momi. Hanya Kuzi yang tahu detail di balik ini. Hari ini, Liang Wen memalingkan wajahnya, sedikit malu, ini hari jadi kita. Kuzi menatapnya dengan bingung. Hari jadian. Tanggal pastinya hari ini. Dia bahkan tidak bisa mengingat dirinya sendiri. Wajah Kuzi memerah dalam sekejap. Kuzi tidak ingat. Dia tidak tahu harus berkata apa dan merasa sedikit menyesal. Namun, Liang Wen tersenyum padanya, dan cucu serta Bibi Hui juga tersenyum padanya. Sisi ada di pelukannya, memegangi lehernya dan diam-diam berbaring di pelukannya. Kuzi merasakan seluruh tubuhnya menghangat. Atau lebih tepatnya, begitu tekanan hilang, orang akan menjadi romantis. Liang Wen juga membuat Kuzi memandangnya dengan cara berbeda. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.